Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu senantiasa melimpahkan nikmat serta rezekinya kepada kita semua. Tak lupa salawat dan salam yang selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, para sahabatnya, insyaallah kita termasuk dalamnya. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa diperkenankan untuk kumpul. Dan pada kesempatan ini udah hadir di tengah-tengah kita Ustadz Asik, Ustadz Hasil Amani, yang insya Allah akan menjabarkan terkait dengan apa? Ustadz tadi itu mempersembahkan yang terbaik ya. Jangan pakai tapi. Kalau udah pakai tapi berarti ada syaratnya tuh. Entah keikhlasannya kurang ikhlas atau bagaimana. Yang pasti nanti akan dijabarkan secara jelas oleh Ustadz kita ini. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai aja dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu dan tempat yang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kasih volume lagi dikit? Suara saya tak kali. Cek lagi. Belum berubah. Hah? Masya Allah. Cek, sama aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas mana pakai apa enggak? Pakai. Yakin. Cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukranillah. Bagusan lah suaranya? Enggak ya? Bagusan pakai. Ala nikmatillah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Selamat datang, silakan Pak Manajer. Sadaqallahu azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah Maha baik dan hanya menerima yang baik, menerima yang terbaik. Hidup ini adalah pilihan, dan pilihan kita kebanyakan adalah pilihan yang paling jelek kalau itu adalah untuk orang. Masih kalau kita memberi masih yang terjelek. Betul nih. Baju di lemari bagus. Yang dikasih yang mana? Udah semuanya bagus. Harusnya yang bagus dong tetap ya. Kan bagus semua, tapi pilih pasti paling yang sudah nggak bagus. Waktu sholat masih banyak yang ngulur-ngulur waktu, sehingga yang diberikan untuk Allah itu waktu terjelek. Padahal amal terbaik di sisi Allah adalah kalau ibadah sholat, amal yang paling cintai oleh Allah adalah sholat di awal waktu. Berarti itu terbaik, waktu terbaik. Sibuk, banyak kerjaan, banyak tamu, itu nggak penting. Buat apa banyak tamu, buat apa sibuk kalau tidak mendekatkan kepada Allah. Jadi sekarang kita bekerja ini, mulai sekarang nyatakan dalam diri kita masing-masing, buat apa kita kerja, buat apa kita capek, kalau capek dan sibuk tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dapat capeknya, gaji segitu-gitu aja, nggak naik-naik. Padahal perjalanan sekarang makin jauh, betul apa enggak? Tolong jawab, perjalanan kita sekarang makin jauh, betul apa enggak? Betul, karena macet.
yang waktu setengah jam jadi 1 jam. Ya. Sebelum Ramadan saya kesini setengah jam nyampe, sekarang 1,5 jam. Setengah 11 dari BSD. Sampai sini jam berapa? Jam 12 kurang. Ya, lewat tadi Mas ya? 12 lewat. 1,5 jam itu udah. Padahal BSD kesini tuh tol semua. BSD tol Bintaro, Ciledug, langsung Rawabuaya. Tapi kesininya 1 jam. Itu dari Rawabuaya ya, kayak apa? Dan Mogot masuk sampai di sini nih 1 jam. Jadi makin jauh perjalanan kita. Jadi bensin juga makin robos. Ya. Baik. Kalau kita santai dan hanya biasa-biasa saja dalam hidup, maka rugi. Oleh karena itu kita punya komitmen mulai hari ini adalah apa? Aku hanya ingin memberikan yang terbaik untuk Allah. Dengan cara apa? Niatkan seluruh aktivitas hidup kita ini adalah lillah. Untuk Allah, ma'allah, bersama Allah. Ya. Dan kembali kepada Allah. Sangat capek, sangat lelah, tapi dosa nggak diampuni, malah nambah dosa, bahaya. Untuk itu maka dari awal kita sudah punya niat kuat ibtigha mardatillah, yaitu mencari karunia Allah, ridha Allah. Kalau sudah begitu, Allah sudah berjanji dalam surah Ad-Duha ayat yang kelima. Apa bunyinya? Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kelak kamu akan melihat hasil, lalu kamu puas dengan hati kamu. Kalau orang kerja keras, hasil kelihatan. Itu kerja keras saja, hasil kelihatan. Bagaimana kalau kerja keras itu dinuansai dari sejak pertama adalah dzikron katsira. Coba lihat dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10. Itu Allah firmankan. Ya. Wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Perhatiin ini. Setelah kita ibadah kepada Allah yang rutin, yang sholat 5 waktu, dan juga ibadah yang lain yang itu mahdhah, baru kalian keluar mencari karunia Allah, bukan nyari duit Mas di situ. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Di sini bisa calon jodoh. Ini serius nih yang belum jodoh ini. Jangan disangka nyari jodoh itu main-main, tidak. Jangan disangka itu nggak ada pahalanya, besar. Apalagi tujuannya kelak ingin membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah, lalu punya anak, kelak menjadi orang-orang yang jihad jalan Allah. Kerjanya karena Allah, sekolahnya karena Allah. Ya, terus anak ini menghafal Al-Quran, kerja semuanya, Masya Allah. Ini akan melahirkan generasi Qur'ani, generasi Rabbani. Dahsyat, jangan kira itu nggak ada pahalanya. Dan jangan disangka bahwa hubungan suami istri itu nggak ada pahalanya, besar banget, tahu nggak sih? Apalagi keduanya itu ikhlas mengerjakannya. Ini serius loh Beb. Ya ketawa yang pink. Ini serius. Makanya nikah jangan tunda-tunda. Habis Ustaz calonnya belum ada, cari. Gimana caranya? Kirim CV ke saya. Nanti cariin anak-anak DT. Nih yang biru-biru nih. Ini orang-orang pekerja keras. Gaji nggak banyak sebulan, hanya paling 3, 4, 5 juta. Ya. Sebulan tambah 2 bulan tambah 3 bulan. Ya. Tapi cukup terus. Kelihatan kan tubuhnya kurus-kurus? Itu cukup terus ya. Cukup terus, makanya kurus. Luar biasa. Jangan disangka bahwa itu perbuatan terbaik, adalah amal terbaik, termasuk mempersembahkan pada keluarga. Maaf sama istri harus terbaik, sehingga apa? Puasa tuh bareng. Puasnya bareng. Kan cowok biasanya puas sendiri, baru sebentar udah selesai. Istrinya masih belum puas. Makanya tolong deh, persembahkan terbaik. Kenapa? Karena Allah itu memberi keuntungan pada orang ketika dia mencari karunia Allah. Itu ingat Allah banyak-banyak. Kebanyakan orang stres itu banyak mikir. Harusnya apa? Banyakin
zikir. Yang udah pernah baca DP saya ada tuh status di PM-nya. Apa itu? Banyakin zikir, bukan mikir. Orang banyak mikir, stres, nggak kawin-kawin juga, banyak mikir. Tapi kalau zikir, ya Allah, ini udah ada calonnya, tapi dia masih kecil, umurnya lebih muda, gaji kecil. No problem, yang penting dia mau, gua mau, sikat. Sikat, nekat, bawa KUA, akad. Beres kan? Beres apa enggak? Beres. Nah ini mah berduaan mulu ke sono kemari, kagak kawin-kawin. Enggak berani, enggak punya nekat, enggak punya tekad. Harusnya cowok itu ya, aku datang, aku lihat, aku terpikat, aku nekat, aku bawa akad. Selesai. Lalu malamnya aku sikat. Halal. Kencang itu pengen tuh. Halal, udah langsung sikat, halal. Akhirnya apa? Dua-duanya melekat penuh nikmat hingga akhirat. Tuntas kan? Lalu di akhirat dua-dua menjadi hamba Allah yang saling memikat. Kenapa emang? Penuh nikmat, dua diangkat derajat, masuk al-jannah. Tuat semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sedikit juga boleh kencang. Alhamdulillah. Wa syukru. Asik kencang, asik. Jos. Jos ya. Asik. Jos. Itu yang penting. Bikin kangen ini memang. Dzikron katsira la'allakum tuflihun. Semoga kamu mendapat keberuntungan. Ternyata keberuntungan itu kalau kita mempersembahkan yang terbaik karena Allah. Maka Allah pertama ngomong apa? Setelah ibadah kamu tunaikan, wabtaghu min fadlillah. Cari karunia Allah. Tolong stop teman-teman, jangan cari duit. Capek kita. Duit itu efek. Teman-teman DT juga gitu. Efek. Yang penting kalian tuh syiar kemana-mana jalan. Sampaikan tuh canceling. Mau diisi mau enggak tuh urusan nomor 30. Yang penting nomor 1 niat karena Allah. 2 sampaikan tuh canceling. Yang ketiga sampaikan bahwa itu untuk membiayai anak-anak yatim. Anak-anak kurang mampu yang sekolah. Nanti dia mau isi mau enggak urusan lain. Tugas kita udah selesai. Kalau udah penuh kumpulkan nanti dijemput. Kasih sini 1 dong. Gitu nggak ngerti. 1 taruh sini. Jadi saya ngomong bisa begini-gini. Nah. Ini lah baju udah sama Indosat kan biru juga sama. Kayaknya juga biru. Maksud tadi ngomong ini kenceleng. Ya memang harus belajar digituin biar semangat ya. Dia gitu nggak, dia nggak marah. Buktinya ntar ikut lagi. Kalau marah nggak ikut kan. Baik, saya lanjut. Supaya beruntung banyakin zikir, jangan mikir. Maka kalau mau nikah jangan banyak mikir, zikir. Ya Allah ini jodohku bukan. Kalau jodohku deketin ya Allah. Lalu nyanyi tengah malam seperti zaman terakhir. Jodohku maunya sih sebut namanya. Seneng banget kayaknya deh. Kalau gitu lain kali temanya adalah jatuh cinta. Ya, pakai lagi, nggak pakai tapi. Ya. Jatuh cinta lagi nggak pakai tapi. Kenapa? Banyakan perempuan sekarang mas? Ya Mas Andi ya. Ini Mas Andi kan? Iya. Masya Allah. Kalau beruntung, lihat banyakin zikir ingat Allah. Maka kerja apapun ingat Allah. Dan orang yang kerja kalau dia ingat Allah, kalau seharian dia capek, Allah ampuni dosa-dosanya. Amin. Tapi kalau nggak ingat Allah, nggak karena Allah, capek seharian hanya dapat capeknya saja. Dan gajian habis. Kenapa habis? Dipotong koperasi. Ya, di sini ada koperasi nggak? Ada. Banyak kan potongan kan? Kenapa? Karena SK-nya taruh di situ. Buat jaminan kan biar nggak kabur. Karena ada utang 30 juta terus dia resign. Wah kacau kan? Mending resign langsung nggak ada orangnya. Pindahnya ke Papua. Allah Akbar. Nah lihat ini. Ternyata Allah dalam surah Al-Mulk ayat yang kedua. Surah Tabarok kalau orang kamu bilang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biar semangat, bilang Allah sama-sama. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini Bambang ada suaranya nih. Gak seru ya kamu? Kalau gitu lo gue. Jangan dong.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian, yang menciptakan kehidupan. Jadi mati dulu baru hidup. Liyabluwakum, dan dia Allah hendak menguji kalian dengan pekerjaan, dengan istri, dengan anak, dengan jabatan, dengan duit, dengan rumah, dengan kendaraan, dengan ibadah, dengan semua hal. Ayyukum ahsanu amala. Lalu Allah ingin lihat siapa yang paling baik perbuatannya, amalnya, bukan paling banyak. Kenapa begitu? Karena kalau Allah melihat amal yang paling banyak, Allah justru nggak adil. Coba tolong jawab. Siapa yang paling banyak sedekah? Mestinya orang kaya. Siapa yang bisa umroh? Orang. Siapa yang bisa haji? Orang. Yang bisa bayar zakat? Orang. Yang pakaiannya banyak pasti orang. Yang mobil ganti-ganti orang. Orang kaya. Dan ini semua orang kaya. Kenapa? Kemana-mana keren. Naik mobil, turun, tinggalin mobilnya. Naik lagi, turun lagi, tinggalin mobilnya. Itu kan orang kaya, mobil banyak taruh di mana-mana. Termasuk naik motor juga gitu, sambil turun, tinggalin, pindah lagi motor. Naik apa? Yang pengalaman tahu. Kalau naik angkot juga begitu kan, habis naik, tinggalin kan, ganti lagi yang lain, yang jurusan lain. Kaya itu mas. Alhamdulillah. Mana suaranya? Alhamdulillah. Wasyukru. Asik. Mantap. Ternyata Allah nggak adil kalau melihat amal terbanyak. Karena yang paling bisa amal banyak pasti orang yang kaya, orang yang sehat, orang yang punya lebih, jabatan yang tinggi, itu lebih beruntung kalau dilihat dari segi itu. Makanya Allah adil. Yang dilihat oleh Allah adalah yang paling baik persembahan amalnya. Kalau begitu Allah adil, yes. Orang kaya, orang miskin, sholat sama. Di tempatnya sama. Yang depan, duluan dia boleh depan. Kalau bagus bacaannya, yang muda jadi imam. Yang tua jadi makmum. Kalian masuk nih, teman-teman. Yang di sini, sudah pindah dari yang lain. Sana manajer, pindah sini langsung manajer. Posisi sama, gaji beda. Karena sebelum masuk tawar-menawar kan. Nego gaji. Lo gaji situ berapa? Nah, sini 30. Sini mau saya naikin 31. Mau deh, lumayan satu naik kan. 3,1 juta maksudnya. Sana 3 juta. Kan 31. Masya Allah. Pasti ada kenaikan. Karena kalau pindah itu pasti ada nego. Dan saya pernah belajar tentang negosiasi gaji. Ya, waktu saya mau jadikan marketing di sebuah perusahaan, nego mau bayar berapa? Termasuk diminta ngajar di BINUS, ya, minta sekian, nggak mau, ya udah saya nggak mau. Karena enakan begini, ya, langsung cash lagi. Ketawa, alhamdulillah senang saya kalau ketawa, berarti ikut bahagia, saya bahagia. Gitu kan bilang, gitu kan, itu nggak bahagia, itu iri, dengki, hasad ya. Baik, saya lanjut. Ternyata Allah ngelihatnya justru adalah yang terbaik. Kalau orang miskin sedekah 10.000, gede. Karena punya uang cuma 20.000. Berapa persen tuh? 50% bro. Bro kesini. 50% bro. Ini 50% beb. Beb. Bebek. Tapi orang kaya punya 1 juta di dompet nyumbang 100.000. Gedean mana? 50. Kalau jumlah duit boleh jadi gedean yang 100.000, tapi secara kualitas gedean yang 50.000. Kenapa? 50% jauh banget selisihnya. Berapa itu? 40% selisihnya. Masya Allah. Ini 10% kan? 100.000. Dia 50%. Nah, waktu yang Allah punya, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, kepunyaan Allah langit dan bumi dan segala yang ada di dalamnya, termasuk waktu, ruang, semua milik Allah.
Nah, kita tinggal di kediaman Allah. Yang besar dunia ini milik Allah, semuanya milik Allah. Tapi kita rugi. Kenapa rugi? Kalau tidak memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuan rumahnya siapa? Pemilik siapa? Allah. Dan kita kerja pasti ingin dipuji juga sama atasan. Pengen diberi apresiasi. Kalau nggak pengen disebut puji apresiasi, ya mendapat penghargaan. Kalau nggak mau disebut begitu, ya ada penilaian lah. Kalau nggak mau begitu, ya sudah, kerja yang terbaik saja. Nanti yang nilai Allah dan orang akan tahu kualitas kita. Tapi ada nggak sih orang yang kerja tidak ingin dinilai oleh atasannya, mitranya, temannya? Semuanya pasti pingin kerja. Seneng nggak sih kalau kita sukses kemudian mendapat apresiasi, bonus 10 juta, ya? Seneng apa enggak? Senang. Nah, kalau Allah yang beri apresiasi, pahala berlipat, senang apa enggak? Halo, senang apa enggak? Tapi kebanyakan pilih mana? Apresiasi langsung pakai duit cash apa apresiasi Allah? Bener tuh, adunya biduit gesit, wala biduit sakit. Ketawa dia. Bener tuh, tetapi kita tertipu kalau lebih senang mendapat apresiasi orang. Karena itu hanya sementara dan segitu doang. Tapi Allah abadi penghargaannya. Allah penghargaannya abadi, yaitu surga. Dan pahala yang diberikan oleh Allah itu nanti di akhirat berupa surga diganti oleh Allah. Maka yuk mulai hari ini adalah persembahkan yang terbaik. Apa saja? Waktu milik Allah, tenaga milik Allah, ya kasih kepada Allah, balikin yang terbaik. Dan orang yang cinta kepada Allah, pasti dia tidak akan lepas dan tidak akan jauh dari Allah. Sesuai dengan lagunya Slank tuh. Ku tak bisa jauh. Ada ragu-ragu ya? Gak apa-apa, ikuti aja. Ngapa saya harus bangun begini? Ku tak bisa. Gak usah kan? Gak usah. Gak usah ragu-ragu ya. Soalnya kasihan yang ngesut kan. Tadinya udah dipatak begitu. Ku tak bisa jauh darimu, ku tak bisa. Walaupun di lagu ini arahnya ke kekasih, tapi kita ganti kekasihnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita merasa cinta kepada Allah, kerja Allah nempel. Innallaha ma'akum ainama kuntum. Ini bahasa saya. Allah selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Dan kelak pada hari kiamat, sesuai dengan pernyataan Rasulullah, dan itu diikuti oleh para sahabat, ketika Rasul bilang anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai. Maka Anas bin Malik mengatakan, saya mencintai engkau ya Rasulullah, kamu akan bersama saya di surga. Anta ma'ani fil jannah. Saya juga cinta Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan semua sahabat. Anta, kamu, Anas, ma'ahum fil jannah, bersama mereka di surga. Luar biasa. Nah, kalau yang kita cintai ini artis dan dia masuk neraka, lalu sama siapa kita? Maka cintai siapa? Cintai Allah, Rasulullah, sahabat, orang mukmin semuanya. Maka insya Allah akan bersama. Dan kalau kita cinta sama pekerjaan karena Allah, cinta keluarga karena Allah, cinta anak karena Allah, cinta semua karena Allah, bahkan membenci satu karena Allah, baru hari kiamat saja nanti sudah mendapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu di akhirat bersama orang-orang kita cintai. Kalau ada orang tercecer di dalam neraka, kita mencintai di dunia dulu karena Allah, kita berhak memberikan syafaat kepadanya. Maka Rasulullah sampaikan, itu kisah di akhirat nanti, tapi sudah dikisahkan Rasulullah. Ini ada seorang anak
yang mencintai kedua orang tuanya. Ternyata di surga dicari nggak ada bapaknya, nggak ada ibunya. Ngadu pada, ya Allah, saya mencintai orang tua saya. Kemana orang tua saya di surga? Nggak ada. Coba kamu tengok di neraka. Ternyata ada, ya Allah. Beri izin untuk mengangkat mereka. Diberi izin oleh Allah, angkat, diangkat, dibersihkan di situ di neraka dulu, dan kemudian diangkat oleh anaknya masuk dalam surga. Alhamdulillah. Kenapa? Karena cintanya anak kepada kedua orang tuanya. Bahkan doa cinta untuk kedua orang tuanya, yaitu doa yang ada dalam surah Ibrahim ayat 41. Allah berfirman, Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ragu-ragu ya. Keluarin aja suaranya. Enggak aurat di sini mah. Yang kalau tuh nas itu aurat ya, di sini mah. Rabbana ighfirli, wahai Rabb kami, ighfirli, ampuni aku, wali walidayya, kedua orang tuaku, wal mu'minin, dan semua umat mukmin, yauma yaqumul hisab, pada hari penghisapan, pada hari diperhitungkan, di neraca, ditimbang amal baik buruknya. Dan ternyata orang tua itu diangkat derajatnya setinggi-tingginya di surga. Orang tuanya kagum, kagok, kaget, dan sekaligus bertanya pada, ya Allah, amal apa yang menyebabkan aku engkau hormati seperti ini, engkau muliakan seperti ini? Ternyata keluargamu, anakmu yang mendoakan dengan doa cinta ampunan. Alhamdulillah wa syukru. Sebagai bentuk mempersembahkan terbaik untuk keluarga, didik anak dengan agama yang baik sejak kini. Nah, sudah persembahan terbaik, maka Allah berikan yang terbaik, dan Allah hanya menerima amal terbaik. Dalam surah Ali Imran ayat 92, Allah firmankan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Juz keempat. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali tidak akan diterima oleh Allah amal-amal kebaikan kita. Apa lanjutannya? Ma tuhibbun, kecuali berinfak dengan atau membelanjakan atau mengerjakan amal yang terbaik, yang paling kamu cintai, yang paling kamu sukai. Lihat nih, tunfiqu mimma tuhibbun, yaitu bersedekah dengan harta, bekerja dengan kemampuan, beramal dengan waktu, dengan pekerjaan yang terbaik, yang paling kita cintai, yang kita sukai. Kalau begitu ibadah haji umroh kapan yang paling bagus? Saat kita kaya, sedang menjabat, saat sibuk, tapi bisa umroh, bisa haji. Bukan nanti kalau udah tua. Kalau udah tua pantes 70 tahun dia rajin ibadah. Pantes apa enggak? Kenapa pantes? Ya udah waktunya. Udah bau? Pipinya udah kendur. Terus makannya bisanya juga makan bubur. Matanya sudah lah lamun. Terus ubahnya sudah mulai bertabur. Usia juga udah dekat kubur. Tenaganya kan kendur. Nah yang begini memang pantas ibadahnya kuat. Tapi ini anak muda 40 tahun, jabatan sedang naik-naiknya, mobilnya pun mewah, tapi haji, umroh, sholatnya bagus, bangun masjid, bangun madrasah, pendidikan Islam, wis. Ini Allah suka. Makanya ada jaminan tuh. Orang yang sejak muda tekun beribadah, nanti pada hari kiamat mendapat naungan Allah pada hari kiamat. Alhamdulillah. Kalau tua ibadah pantas, tapi anak-anak muda seperti ini 35, 40 tahun udah berangkat haji, udah umroh. Nah ngomong-ngomong umroh, mau gak umroh murah? Tanggal 15 Desember ya, sama aku. Mau gak? Mau murah, mau gratis, mau mahal? Jawab. Gratis? Oke, kita ketemu di Tanim.
Iya di Tanim, nanti temui saya di sana, yaitu sekitar tanggal 15, 16, 17, tanggal 18-an tuh. Di Tanim, itu umroh kedua udah. Ustadz, saya dari Indosat, ayo ikut saya, udah gratis tuh. Jangan nanya gimana cara ke sana, itu urusan ente. Ya. Urusan saya menemani umroh. Kalau perjalanan pulang pergi urusan saya kan? Iya iya dong. Masa iya ya deh? Iyalah. Kalau mau nanti saya kasih brosur begitu. Nah, saya kasih brosur 20 juta aja, yaitu 15 Desember. Nanti saya kasih brosur. Ada foto saya, jangan dibuang nanti ya. Cakep fotonya, cakep fotonya. Nggak pakai promosi, asli. Ini orangnya. Nanti dibagi sama Mas Yonli itu. Terus yang sedekah yang paling baik juga lah saat sekarang, bukan nanti kalau udah tua. Kenapa? Saat banyak keinginan, beli ini, beli itu, tapi kita bisa mengambil terbaik pada saat awal. Kapan ngambil terbaik? Sebelum belanja yang lain sudah dibelanjakan pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 261, di situ adalah perumpamaan membelanjakan harta jalan Allah. Duluan kepada Allah, jangan yang lain. Dan sudah saya buktikan, 10 tahun saya nabung haji, berangkat tuh. Padahal honor saya baru berapa? 40 ribu waktu itu, tahun 95. Ya Allah, saya pengen haji 10 tahun yang akan datang. Dihitungin sama bank, per bulan 125 ribu rupiah untuk 4 orang berangkat. Karena waktu itu haji cuma 6 juta. Jadi kalau saya nabung 125 ribu per bulan, gaji 40. Nyampe gak mas harusnya hitungan kita mas? Tapi hitungan Allah nyampe gak? Saya bisa bayar tuh setiap bulan. Padahal nyicil mobil 500 ribu. Dan nyicil kendaraan mobil ya. Kemudian nyicil belum rumah, nyicil istri. Maksudnya gimana? Jadi untuk beliin mahar nyicil dulu tuh, nabung. Kumpul 2 tahun, dapatlah 500 ribu. 2 tahun mas 500 ribu mas. Masih sisa tuh buat beli cincin 2, kemudian buku-buku. Saya ajak langsung, Beb, kita ke toko buku yuk. Datang buku-buku, pilih dia pilih tuh. Masih sisa ternyata mas 500 ribu. Dulu itu tahun 96. Masih sisa, kalau sekarang 5 juta kali ya. Ternyata orang sekarang ngasih mahar tuh gak gede-gede. Kemarin aja saya pas nikahin orang itu ya 2 juta 2 juta 914. Karena hitungannya apa? 2 juta itu adalah apa namanya tahunnya, kemudian 9 itu bulannya, bulan September, 14 tahunnya. Sok tahun ya orang. Ada yang 10. Nanti 12 ada nggak nanti? 12. Udah nggak ada ya, berarti 14 masih lama. 14 ada 14. 14-nya nggak ada kan? 14, 12, 14. Nggak usah kayak gitu juga, keles. Nggak usah ngitung kayak gitu-gitu. Sekarang nyari gedung susah. Baik, saya lanjut. Ini ada di BDT nanti. Kasih hadiah semuanya. Intinya persembahkan yang terbaik, ambil dari awal, maka itu akan mengembangkan harta. Dan siapa orang yang sedekah di pagi hari, ada 2 malaikat. Kalau sedekah pagi seberapapun, contohnya di sini nih, gak usah gede-gede, 1000 mau berangkat, 2000 mau berangkat, ada berapa masukin, tapi tiap hari. Bayangin, maka malaikat mendoakan, berkahkan, bukakan pintu rizki. Tapi kalau pelit kita gak sedekah tiap pagi, maka doanya jelek malaikat. Gak berkah, pelit, kurang fakir. Astagfirullah min. Udah, persembahkan untuk Allah setiap waktu yang terbaik. Apakah untuk keluarga, apakah untuk di jalan, apakah untuk pekerjaan, apakah untuk apapun. Kalau terbaik, maka balasan yang terbaik. Dan Allah hanya menerima amal hambanya yang terbaik. Sudah jam 1. Silakan ada dialog ya. Sambil dibagi mas itunya. Cancelan dibagi itu dibagi. Ya waktunya nggak ada untuk presentasi. Baik, mungkin sambil diskusi, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Apa aja boleh? Apa yang boleh, bebas nih tema. Mungkin ada yang masih penasaran, silahkan bisa ditanyakan. Biar cepat bagi. Dari Ahwat. Boleh 2, boleh 3 ngambilnya. Ahwat tanya dong. Silakan. Ada yang mau tanya?
Nah, Nah, tuh. ini. Oke. Cakep tuh. Jodoh. Apaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama siapa? Saya Ika. Ika. Pak Ustadz mau tanya, pernah ada informasi yang saya dapat kalau khususnya wanita ya, Iya. ini katanya kalau sholat sujud itu di dahi tidak boleh ada selembar kain apapun, sehelai kain apapun di pas sujudnya itu. Itu gimana ya Pak Ustadz, pada hukumnya kahil seperti apa gitu? Iya. Mohon informasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Ada yang nanya lagi? Tampung? Nggak ada? Ada lagi? Sambil nanti ya. Sekalian? Baik. Bagaimana hukumnya sholat ketika ada penghalang antara tempat sujud dan jidat, begitu kan? Ya, ada penghalang. Sebab kalau pertanyaannya begini, boleh nggak ada apa namanya sajadah? Sajadah kan menghalangi juga itu. Sajadah itu tempat sujudnya. Berarti antara jidat dan ada yang lain. Misalnya rambut atau ini apa namanya? Peci atau mukena kepanjangan atau boleh apa enggak? Nih, rukun sujud perhatikan. Adalah satu, jidat. Hidung masuk nggak? Masuk nggak hidung? Nggak masuk, kasihan yang pesek, nggak nyampe-nyampe. Yang kedua, dua lutut. Yang ketiga, dua tangan. Lalu yang keempat, jari-jari kaki. Berapa udah tuh? Jidat, kemudian tangan biar urut. Dua tangan kiri kanan. Tiga lutut, dua lutut kiri kanan. Keempat, ya jari kaki. Jadi nggak boleh di atas, nggak boleh diangkat. Maksudnya begini kan? Gini kan, jadi sujud begini gitu kan? Atau sujud, nggak bisa gambar mas ya. Jadi ini jidat, tangan, dua kan, terus lutut dan yang bagus jari-jarinya memang ini nekuk ya, jangan cuma jempol doang, tapi kebanyakan orang begitu. Nah itu rukun sujud. Nah sekarang masalahnya adalah ada penghalang, sah apa enggak gitu kan? Penghalangnya apa ini? Serambut. Kalau jidat masih nempel sah. Peci begini sah apa enggak? Kalau enggak nempel jidat enggak sah. Tadi kan udah jelas, yaitu apa? Nempelnya jidat, dua tangan, dua lutut, dan jari-jari kaki itu ke tempat sujud. Kalau terhalang full, maka nggak sah. Pak, miring sampai sini doang dapat. Kalau jidat masih nempel, masih sah. Kecuali adalah orang-orang yang tidak bisa menempelkan. Jadi sujudnya begini doang. Oh, kayak tadi masjid juga ada yang begitu tuh. Muadzin ya kalian tadi ya. Nah, kalau cuma satu lembar ini apa namanya, yang pokoknya intinya tidak menutupi semua jidat, maka sah. Kalau nutup semuanya nanti jadi jidat terhalang ke tempat sujud, maka rukunnya hilang satu. Paham? Gampang kan penjelasannya? Jadi rukun sujud adalah menempelnya apa namanya berapa anggota tuh? Jidat, telapak tangan dua kiri kanan, lutut kiri kanan dan jari kaki kiri kanan. Kecuali yang buntung nggak ada jarinya ya, jangan nanya begitu. Ada yang nanya, Ustaz, sholat nggak tunjuk tangan sah apa enggak? Ya sah, kenapa? Karena nggak punya jari telunjuk. Orang buntung. Ada lagi nanya? Silakan. Ayo. Yang masih jomblo nanya. Biar cepat dapat jodoh, gimana caranya? Oh iya boleh. Yang wakili siapa nih Mbak Ika? Gimana agar cepat dapat jodoh, ya kan? Yang cowok juga dengerin nih yang biar dapat jodoh. Satu, yakin bahwa Allah akan beri jodoh. Entah siapa di mana, yakin aja dulu. Yang kedua, usaha maksimal lewat siapa? Jaringan orang-orang yang baik.
Kemudian kirim CV. Kalau ada murabi lewat murabiyahnya, ya. Kalau liko gitu lewat itu. Dipertemukan nanti. Itu lebih cepat. Dan percaya keduanya dan murabinya adil. Ya, dan memasangkan sesuai dengan cerita masing-masing. Nah, di CV-nya itu ada apa? Ada kriteria laki-laki yang diinginkan. 1, punya penghasilan. Jangan gaji sekian, punya penghasilan. Ya. Rumah jangan dibayangin punya rumah, jangan. Nanti bisa kontrak bareng kan. Kemudian taat, ada agama. Kemudian yang ketiga, tidak merokok. Ya, kan masuk kriteria tuh orang-orang merokok. Yang keempat atau kelima seterusnya silakan. Nanti akan ketemu, kita samain tuh. Nah, cari murabi, cari murabiyah, cari guru yang akan menjodoh-jodohkan. Itu yang susah dapat jodoh. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu usaha maksimal lewat wasilah murabi atau murabiyah. Makanya suka ikut liko, pengajian-pengajian halakoh kecil-kecil. Nah itu banyakan yang jadi itu. Dan yang ketiganya apa? Doa, jangan ditinggalin. Ya Allah, 24 tahun ya Allah. Kalau malam kedinginan, ya Allah. Silakan. Karena doa tidak ada yang ditolak sama Allah. Semua doa dikabul. Ya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada aku, saya kabulkan. Kapan kabulnya terserah Allah. Nah, dibantu dengan apa supaya agar mudah terkabul? Dibantu banyak sedekah, banyak nolong orang. Lihat Rasulullah bilang begini, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hamba selama hambanya menolong saudaranya. Hadis Muslim. Kalau kita senang nolong orang, pasti Allah akan tolong. Jelas itu. Oh, Ustaz, begitu saya jarang nolong, pasti. Lebih baik ngaku begitu. Coba saya tanya, siapa yang sudah banyak nolong? Angkat tangan. Yang jarang nolong? Nah, yang kadang-kadang nolong? Nggak ada juga. Jadi udah senang nolong semuanya nih. Kalau tanya ini coba jawab, siapa yang nggak ada punya dosa? Angkat tangan. Kemudian nanti berkaitan yang keempat, siapa yang sedikit dosanya? Siapa yang sedang dosanya sedang? Hampir banyak. Banyak dosanya? Banyak. Nah ya nggak ngaco berarti nggak punya dosa ini. Tadi sedikit banyak dosa nggak juga. Jadi apa ini? Coba ulangi lagi. Lebih baik ngaku apa menutupi? Coba kepada Allah. Dan Allah senang kalau ngaku. Kenapa? An-nadamu taubah. Orang yang nyesel yang ngaku kepada Allah itu taubat. Ternyata ngaku itu tobat. Dan orang tobat maka Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Coba saya tanya lagi. Siapa yang gak punya dosa? Yang sedikit dosa? Ngacung. Yang sedang dosanya? Ngacung. Yang hampir banyak? Sedang hampir banyak dosanya? Hampir banyak? Yang banyak dosanya? Banyak. Orang yang ngaku itu Allah ampuni. Amin. Dan maka yang keempatnya tobat. Karena tobat itu adalah jalan kemudahan. Lihat kata Rasulullah, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hamin faraja wa min kulli dzikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Perhatiin 3 ini. Keuntungan orang bertobat. Selain Allah akan ampuni dosanya, Allah akan bersihkan dosa-dosanya, tapi ada tambahan 3. Oleh Rasulullah dikatakan, pertama, Allah bikin tenang hatinya. Allah ganti keresahannya dengan ketenangan. Yang kedua, wa min kulli dzikin makhraja. Nih, Allah beri solusi dari masalah yang dihadapi. Jodoh, banyak yang istighfar. Ya Allah, hamba banyak dosa sehingga kok gak temukan jodohku. Ngaku banyak dosa. Tadi siang sholatnya terlambat, ya Allah. Datang ke pengajian ustadznya duluan, aku belum nyampe, ya Allah. Dosa, kasihan tamu. Ngaku. Kan banyak kan gak ngaku. Alah, paling dia yang ngisi. Gitu malah nyepelein duluan. Itu udah dosa duluan tuh. Harusnya senang berkumpul sama orang-orang yang baik, yang senang untuk ilmu. Bayangin kita sedang ada duduk di taman surganya Allah. Dan orang senang begini nih, ringan kakinya. Tadi ringan apa berat ke sini? Ada gak usah ngaji, ngapain sih? Hah? Ada yang begitu gak tadi? Setan itu. Tunjuk orang yang mana yang ngomong gitu. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman
Sahalallahu lahu tariqal jannah. Masya Allah. Siapa orang yang enteng, ringan, seneng, rikat, cepat. Kalau ada undangan kajian, cepat datang dia. Lebih awal dia, bahkan nyambut gurunya. Masya Allah. Sahalallahu lahu tariqal jannah. Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Alhamdulillah. Sebelum surga, surga dunia, dapat jodoh. Alhamdulillah. Wa syukur. Asik. Itu. Hari Minggu nanti saya akan bicara tentang surga dan neraka di Villa Inti Persada, Sawangan. Ada yang mau datang ke sono? Nanti salah satu saya cerita bidadari. Ya Allah, orang yang jihad mati karena Allah 72 itu jodohnya bidadari. Makanya pada senang jihad. Jadikan kerjaan kita jihad karena Allah. Amin. Dan kata Rasul apa? Siapa orang yang mencari rizki yang halal adalah jihad. Tolabul halali jihadun. Orang mencari rizki yang halal berarti yang terbaik dipersembahkan jihad. Kalau mati dia syahid. Ya Allah. Dia berani itu di jalanan, menembus jalan yang panas, panjang dan macet. Ternyata terserempet ya. Motor jatuh keinjaknya bis. Meninggal. Tapi dia karena Allah jalan dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari rumah berangkat. Niat mencari rezeki karena Allah. Masya Allah matinya syahid. Kalau laki-laki 72 bidadari yang udah menunggu di surga. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Yang ketiga, warozakum min haitsu la tahtasib, dan Allah kasih rizki dari jalan-jalan yang gak disangka-sangka. Itu efek dari orang yang banyak tobat. Maka pengen dapat cepat jodoh, tobat. Yang keempat. Yang pertama, yakin bahwa jodoh itu pasti ada. Yakin pada Allah. Yang kedua, berusaha maksimal dengan berbagai cara yang halal dan yang baik. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, tobat. Yang kelima, banyakin sedekah. Banyak nolong orang. Dan kemudian yang terakhir, jangan lupa minta didoakan oleh orang lain. Karena orang yang mendoakan yang orang tidak tahu didoakan, maka segera dikabul oleh Allah. Minta tuh doain sama orang-orang. Datang ke saya minta doa, ya Allah Ustaz saya minta doa agar saya nikah. Nanti kan saya doa nggak tahu kalian doanya kayak apa, di mana doanya. Nah itu. Tapi jangan lupa kalau datang pulangnya ninggalin ya. Jangan gitu aja. Begitu aja minta doa sih halus saja gitu. Lempeng aja Mas Adi. Ya kan tadi nolong orang itu, nyenengin orang kan. Dan yang terakhir, tawakal. Apa? Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal maka Allah akan cukupi semua kebutuhannya, termasuk jodohku. Maunya sih dirimu kapan? Sekarang. Ya, aku dong. Enggak. Enggak mau. Maunya di surganya nanti 72. Keren ya. Oke, enggak ada lagi cowok, nanya dong cowok. Terakhir nih, udah 1/4. Ya ada. Alhamdulillah. Nah, masih ada waktu nggak? 1:30. Wih, kalau 1:30, saya kasih waktu nih teman-teman dari DPODT biar ngomong sedikit. Saya sambil istirahat dulu. Karena hari ini saya tidak minta kasih makan. Mas, saya kasih makan, kasih mentahnya aja. Saya mau ngomong, Mas itu. Padan, latihan. Ya, 2 menit harus bisa. Sini. Dilatih, biar berani. Ini mau menyampaikan visi misi DPODT. 2 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil siapkan pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah berkah. Saya Ardi Fauji dari Dompet Peduli Umat Darut Tauhid bersama rekan-rekan menyampaikan dan memberi sebuah kenceleng. Itu adalah gratis ya, gratis untuk sedekah harian di rumah. Jadi setiap pagi atau setiap mau kerja silahkan Ibu sisihkan uang sisa-sisa belanja seperti itu yang tidak terpakai. Silahkan masukkan ke dalam kenceleng itu. Nanti kalau misalkan sudah penuh, silakan untuk ditelepon atau dikumpulkan di kantor
di sini. Ya, seperti itu nanti untuk dia setelah terkumpul bisa ada penjemputannya seperti itu. Untuk Nah. apa dikumpulin? Nah, ini kanceleng ini donasi kanceleng ini nanti kami sebarkan kepada anak-anak yatim, anak-anak duafa yang kurang mampu untuk pendidikan, untuk program pemberdayaan seperti itu, miskat dan lain-lain sebagainya. Apa itu miskat? Seperti itu. Miskat itu adalah sebuah sebuah modal pinjaman dari Dompet Peduli Umat yang memberdayakan ibu-ibu di daerah-daerah terpencil. Seperti itu. Kalau untuk pendidikan, kami mengadakan beasiswa kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi, terutama dalam bidang agama seperti itu. Ya, ada pertanyaan? Nggak ada. Ya, udah. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah berani tampil ya. Baik, saya lanjutkan. Mempersembahkan yang terbaik itu ternyata bukan hanya pekerjaan, bukan hanya pada istri, bukan hanya ibadah kepada Allah, tapi juga pelayanan. Apa? Pelayanan. Ini kerjanya banyak kan pelayan jasa kan? Nah itu. Kalau janjinya bagus-bagus ya, kartu ini bisa begini gitu, sesuai, harus sesuai. Ya. Kuota tanpa batas, begitu udah habis atau nggak bisa gerak juga. Yang tadi H berubah jadi E. Jadi EDG. Itu kebanyakan kan kalau iklan itu kan bohong. Kebanyakan kan. Nah, mudah-mudahan iklan-iklannya tidak bohong kan gitu. Nah, pelayanan itu yang terbaik. Nah, kenapa? Karena efeknya akan berkah. Karena Allah hanya ingin menerima yang terbaik, amal terbaik dipersembahkan dengan cara yang terbaik pula. Innallaha thayyibun, sungguhnya Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiba, tidak menerima kecuali illa thayyiba, yang baik juga. Jadi kalau pada suami ngasih sisa-sisa, suamiku besok aja ya, ini capek banget besok. Sekarang besok ganti suami yang capek. Jadi harus cari waktu yang matching buat dia. Kasih waktu khusus. Janjian. Suamiku, nanti malam ya. Siap-siap. Dua-duanya siap-siap. Supaya apa? Tenaga disiapin. Waktu disiapkan. Yang terbaik pelayanannya. Dan kalau pulang suami bukain pintu. Tanya, Beb sampai di mana Beb? Alhamdulillah daan mogot. Masih lama ya kalau BSD 3 jam lagi. Ya tidur. Nggak bangun-bangun. Kita pulang masih dikunci. Baru telepon kering. Udah nyampe nih katanya. Nah, semua bisa diskusikan. Dan ternyata Masya Allah, orang menikah, orang bekerja, apapun tujuannya adalah mengharap ridha Allah dan kebahagiaan. Makanya dalam surah Ar-Rum ya, ayat 21 itu kan tujuannya apa menikah itu? 3 kan. Pertama tenang, bahagia. Kedua cinta. Ketiga kasih sayang. Jadi kalau salah satu itu hilang, bahaya. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu tujuan menikah. Tujuan membentuk keluarga sakinah 3 ini. Dan sakinah itu artinya adalah tenang, bahagia, tentram, sentosa. Di sini tidak bicara duit, tidak bicara rumah gede, tidak bicara tentang pangkat jabatan, tidak bicara tentang harta, tidak bicara tentang kendaraan, tapi bicara tentang ketenangan. Harusnya punya istri tenang, pulang di rumah ada yang nungguin. Kalau di kantor ribet, di jalanan ribet, pulang ada yang senyum menyambut. Selamat datang suamiku, ambil tasnya, lalu peluk cium. Begitu jalan, yuk suamiku udah mandi belum? Belum. Yuk mandi, mau mandi sendiri, mandiin. Ini mau, tuh air udah siap. Iya. Udah capek di jalanan, di rumah cemberut, gimana rasanya Mas yang jadi suami? Udah gitu pulang tidur juga udah istri udah ngadep ke tembok lagi udah tidur. Itu ngoroknya kenceng banget. Aduh nggak ada enak-enaknya pulang. Makanya suami yang begitu pulangnya terlambat terus. Jadi pulang udah tidur, berangkat udah masih tidur.
Kenapa? Ngindari ketemu suami, ngindari ketemu istri. Ada suami begitu. Pulang udah tidur, berangkat masih tidur. Ngindari ketemu istri. Kenapa? Istri ini penyanyi. Setiap ketemu nyanyi dia, kadang-kadang rap, kadang-kadang pop. Kalau lagi tenang hatinya dangdut. Agak slow kan dangdut ya. Sayang, sayang. Tapi kalau lagi marah rap dia. Lo, mata lo, kemana aja? Gak boleh. Masya Allah. Na'udzubillah min. Harusnya tenang, pulang ada yang nyambut. Begitu juga kalau dua-duanya kerja misalnya, tapi atasin istri, atasin suami, kerja yang bagus, yang syar'i, ya, tidak banyak ikhtilat, menghindari pertemuan dengan banyak laki-laki dan seterusnya. Masya Allah, halal pulang. Ini suamiku duit, ini istriku duit. Lah, udahlah kamu gak usah kasih tahu aku karena wanita tidak perlu diketahui oleh sang suami. Wih, hebat banget tuh suami. Halo, gaji berapa? Bagi gue dong. Ya. Kenapa Al-Baqarah 233 bahwa makan, minum, rumah, ya, sandang, pangan, papan adalah kewajiban suami. Makanya benar istri kalau perempuan ngomong gini, "Hai suamiku, hartamu hartaku, sedang hartaku hartaku." Benar. Makanya kalau istri pergi kerja, nggak usah kasih suami dan nggak usah kasih tahu. Tapi istri yang baik, gak usah ngasih tahu, tapi dipenuhi kebutuhan suami. Kok suami gak bisa mobil, ternyata istrinya duitnya banyak, beliin mobil. Gak usah dikasih duitnya, tapi bantu kebutuhan suami. Boleh gak? Sama aja beda dong. Suaminya berangkat umrah nih 20 juta murah nih. Ada aku nih 60 juta, yang 20 berangkat, 40 berdua, yang 10 untuk ongkos kita di sana nanti. Berangkat, nah, udah aku daftarin kok. Alhamdulillah, gitu. Pahala untuk siapa? Lihat pahala untuk siapa? Mayyashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun minha. Siapa orang menolong dengan pertolongan yang baik, maka Allah berikan pahala. Bagian pahala bagi orang yang mengajak. Betul, makanya jangan pelit jadi istri. Mentang-mentang hartamu hartaku, duitmu duitku, hartaku hartaku. Boleh begitu. Tapi istri boleh ngumpulin duitnya, nanti kekurangan suami dibantu. Suamiku, listrik udah aku bayar tuh, cicilan mobil udah aku bayar tuh. Ya oke deh, kan gitu, sekali-kali gitu. Atau kumpulin dulu, gak usah kasih tahu suami. Tahu tuh, alhamdulillah, beb, suamiku, aku udah beli rumah baru di sana. Alhamdulillah. Kita pindah yuk di golf. Cakep, sepi di sana nggak ada orang. Alhamdulillah. Gak ada pertanyaan lagi nih. Kalau nggak ada, yang kedua cinta dan yang ketiga adalah kasih sayang. Apa bedanya sih? Siapa yang tahu apa bedanya cinta dengan kasih sayang? Nggak ada. Ya sudah, kita tutup saja. Gak ada pertanyaan? Gak ada, kita doa aja ya. Udah gak ada, udah malas kayaknya dia bertanya. Udah mau masuk kantor aja dah. Pesan saya satu, persembahkan terbaik, pasti Allah berikan terbaik. Persembahkan yang terbaik, pasti Allah berikan yang terbaik. Segera itu apapun yang kita miliki, apa yang akan kita minta Allah kasih. Sebagai penutup, dalam Al-Baqarah 186 di ujungnya, "Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka ikuti aku, wal yu'minu bi, dan percaya kepada aku, yakin kepada aku, iman kepada aku, la'allahum yarshudun. Semoga kalian semua mendapatkan irsyad, kebaikan, kemuliaan, kemenangan. Itu kalau mengikuti alurnya Allah, perintahnya Allah. Sebelumnya ayatnya ngomong, "Wa idza sa'alaka ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kalau hambaku bertanya kepadaku, Muhammad, katakan aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Kemudian, maka hendaklah mengikuti aku dan beriman kepadaku, niscaya
mereka akan mendapatkan irsyad, petunjuk, kebaikan, kemenangan, ilmu, rahmat dan semuanya. Insya Allah. Dah, mudah-mudahan kita bisa mempersembahkan yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ya Allah petunjuk hidayah, takwa, penjagaan dan kekayaan yang berkah ya Allah. Jadikan semua pekerjaan kami adalah karenamu ya Allah. Mohon harap ridhomu ya Allah. Ikhlas ya Allah, berkahkan semua yang kami dapatkan. Jadikan pekerjaan kami ini ya Allah pekerjaan yang mendatangkan kebaikan untuk kami, manfaat bagi umat. Ya Allah, ampunkan segenap dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, keluarga besar kami, anak istri kami, calon istri, calon suami kami ya Allah. Yang belum dapat jodoh ya Allah, dekatkan jodoh dan segera menikahkan ya Allah. Segera punya anak, punya rumah, punya kendaraan yang baik, yang manfaat ya Allah. Yang punya utang piutang ya Allah segera lunaskan ya Allah. Yang punya janji segera dipenuhi ya Allah janjinya. Yang belum berangkat umroh haji ya Allah, sejak muda berangkatkan kami umroh. Umroh yang murah ya Allah, segera Engkau berangkatkan kami umroh atau haji atau ibadah-ibadah yang lain Engkau mudahkan ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampunkan segenap dosa-dosa yang kami lakukan, yang ingat, yang lupa, yang besar, yang kecil ya Allah, semuanya tanpa kecuali. Dan berikan kami kehidupan yang baik, yang sakinah, mawadah, warahmah ya Allah. Ya Allah, gantilah semua keburukan kami dengan kebaikan. Jaga kami ya Allah dari penyakit-penyakit berat yang tak sanggup kami pikulnya ya Allah. Hindarkan kami dari fitnah dunia, fitnah harta, pangkat, jabatan ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami, kedua orang tua kami, dan siapapun yang kami cintai dan mencintai kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa ghufratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najati min rafatil hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Siapa yang mau segera umrah angkat tangan. Saya aminkan. Angkat tangan. Siapa yang segera umrah? Ya Allah, yang angkat tangan segera Engkau undang untuk segera umrah ya Allah. Lalu haji ya Allah, mudah dan murahkan, Engkau mudahkan berangkatnya, ongkosnya dan semuanya ya Allah. Amin ya Allah. Dan kalau nanti yang mau berangkat bisa ikut atau yang lain silakan. Tapi yang murah dari kami ini insya Allah tanggal 15 Desember dan nanti bulan Maret akan berangkat bersama saya. Saya bimbing langsung ya, hanya 20 juta. Bandingkan yang lain pasti rata-rata di atas 23 ke atas ya. Yang mau 2016 itu dikasih 18,5 mas. 17,5. Yang mau 2016. Jadi saya sekarang tanda jadi dulu. Selanjutnya dicicil, ada cicilan itu. Ya, langsung aja ke Serpong Garden atau panggil ke sini. Nih Mas Yonli akan dibantu ke sini. Akan dibantu, nanti hubungi dia, Mas Yonli ini dari 7 Cahaya Istiqomah, insyaallah bimbingi saya. Bisa hubungi ya mau. Kalau nggak sengaja itu nggak berangkat. Jadi contoh kayak saya mau haji, nabung nih 1,255, 125.000 padahal punya honor 240. Bukan pakai cuma itu, ngajar ngaji, ada dari masjidnya 40, dari ngajar ngaji 75, harus dapat beasiswa 2 tempat 150. Nah, sisa kan akhirnya tuh dengan itu maka Allah buka. Kalau untuk Allah maka Allah akan bukakan pintu-pintu di sisi yang lain. Dan jangan lupa sedekah untuk di Kencreng isi 1.000, 2.000, 3.000, 5.000. Kalau lebih banyak 10.000, lebih banyak 50.000. Pasti Allah mudahkan urusan. Amin. Terima kasih, sampai ketemu lagi dengan saya. Tangan angkat lagi. Saya mau umroh segera. Amin ya Allah, segera berangkatkan. Kiri kan gerakan 1 2 3. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman kalau misalnya akan mengumpulkan kencelengnya
nanti bisa saya nanti di koordinir, nanti bisa dikumpulkan dan kita hubungi dari Direktur Tauhid ya. Kita tutup kajian hari ini dengan doa penutup majelis. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menyatat di pin BB saya atau WhatsApp bisa dapat kiriman Singgasana Cinta tiap hari. BBM 765 11 C07 765 11 C07 765 11 C07. Nanti kalau udah Prof kasih ya Indosat gitu ya. Nanti belakangnya saya kasih Indosat. Kemudian WhatsApp-nya atau Line sama itu 0813 1411 3960 0813 1411 3960. Insyaallah. Yang DT udah nomor handphonenya di bawah itu catat ya, ada di cancelingnya ada. 0813 1411 3960 itu nomor saya. 765 11 C07 itu BBM. Terima kasih, mohon maaf.